Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita masuk dalam ibadah Minggu tanggal 19 September 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis, dan kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Allah, Anak dan Roh Kudus. Topik minggu kita hari ini adalah minggu dalam didikan Tuhan. Karena itu, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Didikan itu lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya untuk menerima didikan yang dari Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari penyanyian nomor 561 ayat 1 sampai ayat 3. Jemaat kami undang untuk berdiri di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepada-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal. Di dalam nama kami memuji Engkau, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 30 ayat 2.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-16 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 11 sampai ayat 12. Demikian bunyinya, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 374 ayat 1 sampai 2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Dan di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai kurban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 750 ayat 1. Amin.
tetapkan untuk kita pada minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 52. Kita baca secara bersuria. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi pada hari raya Paskah. Ketika Yesus masuk 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang saudara mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercengang mereka, lalu mereka menanya padanya, "Mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Kamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan kebesarannya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 228 ayat 2 dan ayat 5. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai mana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk minggu ini dapat dibaca di WhatsApp grup HKBP Sukatani. Demikian warta jemaat. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 827 ayat 1, 4 dan 5 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang 1A 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 hingga ayat 15. Demikian bunyinya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantera diucapkan, maka tukang mantera tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripayah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita dikatakan hidup dalam didikan Tuhan. Pengkhotbah ini dituliskan oleh Salomo berdasarkan pengalaman hidup di mana dia sudah mencapai dan memiliki apa yang diinginkan. Dia memiliki kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan popularitas. Namun dia masih merasa jiwanya kosong dan hampa. Dengan demikian dia merasakan bahwa segala sesuatunya itu kekayaan, kekuasaan,
kehormatan dan popularitas itu adalah merupakan kesia-siaan belaka. Karena itu dia mengatakan bahwa hidup yang berhikmat itu adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup ini tidak bisa hanya berlandaskan kepada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan popularitas semata. Namun hidup ini haruslah berlandaskan kepada takut akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini bertujuan mengingatkan para pembaca dan kita saat ini bahwa hidup ini tidak bisa hanya berlandaskan kepada kekayaan, kuasa, kehormatan, dan popularitas dunia ini. Namun harus berlandaskan kepada takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhanlah orang-orang yang berhikmat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam nats kita saat ini kita diajari dan dijelaskan tentang perbedaan orang-orang berhikmat itu dengan orang-orang bodoh. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang disampaikan di sini tentang perbedaan orang-orang berhikmat dan orang bodoh. Yang pertama dikatakan orang-orang yang berhikmat akan memiliki perencanaan di dalam setiap kehidupannya. Orang berhikmat akan mampu merencanakan apa yang akan dia kerjakan. Karena dia mengetahui bahwa perencanaan yang baik, perencanaan yang matang itu akan menghasilkan buah yang matang. Orang berhikmat akan membuat perencanaan sebelum bertindak. Namun orang yang bodoh akan selalu mengandalkan kekuatannya sebelum bertindak. Dan apa yang terjadi? Ia akan mengalami kesusahan sendiri. Ibarat orang yang hendak memotong kayu, kapaknya tumpul dan tidak diasah, maka dia akan memperbesar tenaganya supaya berhasil. Lalu orang bijak, dia akan pastikan dulu alatnya. Dia akan pastikan kapaknya apakah tajam atau tidak. Lalu kemudian dia bertindak. Maka semua itu akan meringankan pekerjaannya. Orang bodoh akan bertindak dulu, persoalan belakangan. Dan orang bodoh juga akan berkata lebih dahulu, lalu berpikir. Tetapi orang berhikmat, dia berpikir dulu baru berbicara, berpikir dulu baru bertindak. Dan yang pasti orang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan dan selalu memohon tuntunan dari Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Hidup dalam didikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga diajak supaya menjadi orang-orang berhikmat. Orang berhikmat yang selalu memohon tuntunan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya melalui doanya. Sebelum dia bertindak, sebelum dia bekerja, dia akan lebih dahulu berdoa supaya Tuhan menuntun, supaya Tuhan mengajari, supaya Tuhan menolong dia di dalam setiap pekerjaannya. Dan setelah dia selesai mengerjakan pekerjaannya, dia juga akan tetap berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena dia dimampukan untuk melakukan pekerjaan itu dan memohon serta memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk menyempurnakan apa yang dia kerjakan. Dan apabila apa yang dia kerjakan berhasil, maka dia akan selalu bersyukur dan merasakan bahwasanya itu bukan hanya karena hasil kekuatan dan kemampuannya saja, tetapi karena campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Maka dia
akan selalu bersyukur dan akan jauh dari dirinya kesombongan, karena dia mengetahui semuanya adalah berasal dari Tuhan. Hikmat yang ada di dalam kehidupannya, di dalam dirinya, itu berasal dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua dikatakan di sini, orang berhikmat akan memiliki kecerdasan untuk bertindak. Dia bertindak tepat waktu, tidak terlambat. Orang bodoh akan bertindak terlambat. Padahal apabila kita bertindak terlambat, itu menjadi sebuah kesia-siaan. Dalam ayat 11 diibaratkan di situ seperti seorang tukang mantera yang dia pintar dan memiliki mantera, tetapi karena dia terlambat mengucapkan manteranya, ular telah lebih dahulu memagut dia, maka sia-sialah manteranya itu. Tetapi orang berhikmat akan selalu memakai kesempatan dengan baik, tidak akan terlambat, karena sia-sialah keahlian, keterampilan, kemampuan, kepintaran apabila terlambat untuk bertindak, terlambat untuk mengaktualisasikan apa yang ada di dalam hidup kita. Itu menjadi kesia-siaan. Orang bodoh yang selalu bermalas-malasan, orang bodoh yang selalu berlengah-lengah, sehingga tidak memakai kesempatan tepat waktu. Dan dengan demikian apa yang dia lakukan menjadi kesia-siaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang ketiga dikatakan di sini, orang berhikmat akan menjaga perkataannya. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, karena dia menjaga perkataannya itu. Dia akan mengeluarkan perkataan dari mulutnya itu, perkataan yang memotivasi, perkataan yang membangun, perkataan yang berguna, perkataan yang benar, perkataan yang tepat kepada orang lain. Maka perkataannya menarik, orang akan senang mendengar kata-katanya, karena benar-benar itu menarik. Dan bukan seperti kata orang Batak itu, lamot hatani begu, risi-risi hatani colma, bukan. Karena apa? Apa yang diucapkannya itu terlihat dari ketulusan hatinya, bukan lain di hati dan di bibir. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang berhikmat itu benar-benar menjaga perkataannya. Tetapi orang bodoh mengeluarkan kebodohan dari mulutnya. Itu dikatakan dalam Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Karena apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kebodohan-kebodohan. Kebodohan-kebodohannya itu yang akan membuat dia tertimpa kebinasaan, tertimpa masalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari perkataan kita tercermin siapakah kita. Dari perkataan seseorang terlihat seseorang itu apakah berhikmat atau orang bodoh. Oleh karena itu, janganlah perkataanmu perkataan yang asbun, asal bunyi. Janganlah berbicara seperti orang-orang bodoh yang menelan dirinya sendiri. Dan itu terlihat dari awal perkataannya sudah merupakan kebodohan,
dan akhir bicaranya merupakan kebebalan yang mencelakakan dirinya sendiri dan mencelakakan orang lain. Dan di sini dikatakan orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah itu? Orang yang bodoh banyak bicaranya. Yang bisa kita samakan dengan peribahasa orang Indonesia yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Orang bodoh banyak perkataannya. Tetapi sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita diajak supaya benar-benar menjaga perkataan kita. Beberapa minggu yang lalu sudah dibicarakan tentang menjaga hati dan diri. Dan saat ini juga masih firman Tuhan menekankan, mengajarkan kita untuk tetap menjaga perkataan kita, supaya perkataan-perkataan yang penuh hikmat yang keluar dari mulut kita bukan perkataan orang bodoh, bukan asal bicara asli, bukan asal ngomong atau tong kosong nyaring bunyinya, tetapi kita akan menunjukkan perkataan-perkataan yang menarik. Dan kita harus berpikir, apakah perkataan kita itu baik? Apakah perkataan kita itu berguna? Apakah perkataan kita itu benar? Maka orang berhikmat akan mampu mengukur perkataannya. Perkataannya terukur. Bukan seperti perkataan orang-orang bodoh tadi. Perkataan yang tidak terukur, perkataan yang tidak punya landasan, perkataan yang tidak punya kekuatan, asal bicara saja. Bahkan mungkin bisa dikatakan seperti kata orang Batak, sigajang bina. Itu susah. Kalau orang terlalu banyak bicara, sering dikatakan itu panjang lidah. Orang terlalu banyak berjalan dikatakan panjang kaki. Orang sering mengambil sesuatu, mencuri, dikatakan panjang tangan. Kita diajak supaya jangan menjadi orang yang bodoh, yang hanya mengeluarkan kebodohan dari mulutnya. Mari melihat perkataan kita apakah terukur kebenarannya, terukur kebaikannya, terukur manfaatnya kepada kita atau kepada orang lain yang mendengar. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, dalam setiap perkataan kita supaya tidak menjadi perkataan yang sia-sia dan kebodohan, perlu kita belajar dari 3 saringan menurut Sokrates. Apa itu 3 saringan itu? Suatu hari Sokrates yang kita kenal sebagai ahli filsafat yang terkenal di dunia ini menerima pengaduan dari seorang sahabatnya. Sahabatnya mengadukan kepada Sokrates tentang gosip di luar yang tersebar oleh orang lain yang mencemarkan nama baik Sokrates. Menghadapi gosip itu, Sokrates bertanya kepadanya, apakah gosip yang kau dengar dan yang kau laporkan sekarang kepadaku sudah kau uji dengan 3 saringan? Lalu sahabat Sokrates berkata, 3 saringan? Apa maksudnya 3 saringan ini? Kemudian Sokrates mengatakan, iya, 3 saringan. Apa itu 3 saringan? Mari kita belajar dari 3 saringan ini, kata Sokrates kepada temannya. Saringan yang pertama yaitu kebenaran. Artinya, apakah engkau sudah sungguh-sungguh menyelidiki bahwa kawanmu itu benar-benar demikian? Atau apa yang dikatakannya justru didengar dari orang lain?
Lalu sahabat Sokrates berkata, ya saya terus terang belum menyelidikinya. Kemudian Sokrates mengatakan selingan yang kedua, kebaikan. Artinya walaupun yang kau katakan tidak semuanya benar, pasti ada sesuatu yang baik. Apakah ada kebaikan dengan yang kau katakan itu? Kata Sokrates kepada sahabatnya itu. Lalu sahabat Sokrates menjawab, aku kira bukan sesuatu yang baik, tetapi sebaliknya semuanya itu tidak mengandung kebaikan. Lalu Sokrates melanjutkan dengan selingan ketiga, dengan tersenyum kepada sobatnya itu. Dia mengatakan salingan ketiga adalah faedah. Apakah yang kau ceritakan itu padaku berfaedah atau tidak? Sahabat Sokrates lalu tertunduk malu dan mengatakan, ya apa yang kukatakan kepadamu memang tidak ada faedahnya sama sekali. Bahkan bisa merusak hubunganmu dengan orang lain. Kemudian Sokrates menutup pembicaraan mereka dan mengatakan, kalau begitu pulanglah dengan baik sahabatku dan lupakanlah itu. Sebab apa yang kau ceritakan itu tidak ada kebenarannya, tidak ada kebaikannya, dan tidak ada faedahnya. Pulanglah sahabatku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang berhikmat, kita perlu juga belajar dari 3 salingan yang dikatakan oleh Sokrates. Apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita sampaikan, perkataan yang akan kita sampaikan kepada orang lain itu, mari kita uji dulu kebaikannya, kebenarannya, dan juga faedahnya kepada dirimu sendiri dan juga kepada orang lain. Dan disitulah perbedaan orang berhikmat dengan orang bodoh tadi. Orang bodoh tidak pernah memikirkan kebenaran, kebaikan, dan faedah apa yang dia bicarakan. Semuanya mengalir begitu saja. Tetapi orang-orang berhikmat, dia akan melihat kebenaran, kebaikan, dan faedah dari setiap apa yang dibicarakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya telah menemukan hikmat dari Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam diri Yesus Kristuslah kita akan dituntut, dididik, supaya berjalan di jalan kehidupan ini. Karena Yesus telah lebih dahulu menunjukkan hikmat-Nya yang menjadi teladan bagi hidup kita, baik dalam pengajarannya, pelayanannya, dan juga dalam karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita melihat betapa agungnya hikmat Tuhan itu. Karena itu, hendaklah kita berhikmat sama seperti Kristus yang berhikmat itu. Terimalah didikan di dalam Tuhan, sehingga kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam hikmat daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa. Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini, mengajak kami supaya berhikmat di dalam perjalanan hidup ini, mau mengasah hidup kami, mau belajar dan belajar lagi, baik dari pendidikan secara formal dan juga pengalaman hidup dan pengetahuan kami.
dan menjadi pengajaran bermakna di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin berhikmat dalam perjalanan hidup ini. Sehingga hidup kami bukanlah hidup yang sia-sia, tetapi berguna bagi diri kami, bagi sesama kami, dan juga hidup yang memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami, berkati setiap jemaat yang mendengar khotbah ini. Biarlah sumber hikmat itu yang tetap menjadi andalan di dalam perjalanan kita. Biarlah di dalam setiap langkah hidup kami hanya bersandar kepada Dia, Sang Hikmat itu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 232 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.